Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah selalu terucapkan juga dari lisan yang suci, yang selalu mengejar berkah dari Sang Pencipta Allah. Kalimat yang sangat mulia ini telah dijadikan oleh Sang Pencipta Allah sebagai kalimat penghubung antara kita dengannya. Diberi julukan dengan kalimat berterima kasih atau syukur. Dan Allah dengan kemahamurahannya telah berjanji kepada kita semua kekal ditilawakan oleh orang beriman di dalam kitabnya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambah nikmat-nikmatku pada kalian. Dan kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Kalimat ini teman-teman sekalian adalah kalimat rahasia yang luar biasa. Karena segala kebutuhan kita, makanan, minuman, pakaian, udara, apa saja, termasuk keluarnya seseorang dari permasalahan hidupnya, sembuh penyakitnya, terlepas dari lilitan utangnya, hilangnya dari kesedihan, semua nikmat yang melimpah. Dan alhamdulillah adalah kalimat rahasianya. Maka selalulah basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang telah diperintahkan secara langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan juga kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karena manusia terbaik ini telah sukses menjadi seorang suami, ayah, sahabat, guru, anak, bahkan telah menjadi suri tauladan yang terbaik bagi seluruh manusia dan jin. Dan tentu buah tidak akan jauh dari pohonnya. Serta mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, berisikan pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah, kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sangat dalam, jazakumullah khairan, kepada seluruh jajaran tidak terkecuali yang telah terlibat, baik dari jajaran pemerintah, pengurus masjid, dan siapapun panitia, serta jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimat, sehingga terlaksananya acara ini. Maka saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian, tapi kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang juga kekal ditilawakan di dalam Al-Qur'an oleh orang-orang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah karena peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan perintah baginda Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama ini semua isinya nasihat. Maka yang pertama saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk mengikhlaskan niat hadir di rumah Allah ini karena ingin menuntut ilmu agar kita faham apa yang sedang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Selanjutnya judul kita adalah akhlak mulia sebagai pakaianku. Islam adalah agama yang mulia. Penganutnya juga umat yang mulia. Nabi yang diutus yang membawa agama ini adalah Nabi yang mulia. Kitab yang diturunkan dan menjelaskan hukum halal haramnya adalah kitab yang mulia. Semuanya ini termuliakan karena kitab yang turun Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dibandingkan kitab-kitab yang lain.
Nabi yang diutus Nabi Muhammad SAW adalah Nabi satu-satunya yang diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak mengutus kau Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Dan Nabi SAW mengatakan, bu'ithu ilal ahmari wal aswad. Aku telah diutus kepada golongan hitam, manusia, dan golongan merah, maksudnya jin yang diciptakan dari api. Juga umat ini adalah umat yang terbaik, mulia. Kata Nabi SAW, surga terharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk pada hari kiamat nanti, dan terharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Kita umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik dari kalangan semua manusia yang telah dilahirkan di muka bumi ini, karena kalian menyuruh kepada kebaikan yang telah Allah perintahkan dan melarang dari kemungkaran yang telah Allah larang, dan kalian beriman kepada Allah. Juga Nabi SAW bersabda, kalian adalah umat terbaik dari 70 umat manusia yang telah dilahirkan di muka bumi ini. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dan kata Nabi SAW, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Semua ini kesucian, kemuliaan. Hanya saja banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami masalah itu. Agama ini teman-teman sekalian, agama yang diliputi dengan kemuliaan, keramah tamaan, kesempurnaan, yang dirangkum dalam kalimat sederhana, akhlak mulia. Nabi kita Muhammad SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kau hai Muhammad berbudi pekerti, memiliki akhlak mulia yang sangat agung. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang menjelaskan kepada kita sebagai umatnya, asas agama ini adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus murni betul-betul untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ada sebuah hadis yang lain, saudaraku seiman, ternyata bukan cuma merupakan pasas daripada agama, tapi akhlak yang mulia ini ternyata perbuatan yang paling Allah cintai. Sang pencipta akan memberikan pahala yang sangat besar dan akan menanamkan rasa cinta di kalangan makhluk kalau kita memiliki akhlak yang mulia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dikatakan bahwasanya dari Usama bin Syarik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna ala ru'usina at-tayr. Kami pernah duduk bersama Nabi SAW dan senyap sekali. Waktu itu kebetulan habis mengantar jenazah. Dan di atas kepala kami seakan-akan ada burung yang berterbangan, berkicau. Karena senyapnya, maka suara burung yang kecil pun kedengaran. Ma yatakallamu minna ahad. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengucapkan satu kalimat. Idh ja'a nasun minal a'raf faqalu. Lalu datanglah sekelompok orang dari kalangan Badui, orang-orang Arab dari padang pasir, dan berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Siapakah kira-kira di kalangan manusia yang paling Allah cintai? Mana Allah cintai? Allah akan berikan kedudukan yang mulia, Allah akan penuhi kebutuhannya, Allah akan maafkan kesalahannya, Allah akan berikan fasilitas. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, ahabbun nasi ilallahi ahsanuhum khuluqa. Ketahuilah bahwasanya orang yang paling Allah cintai, yang paling banyak diberikan fasilitas, yang dimudahkan urusannya, dimaafkan kesalahannya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Saudaraku seiman, akhlak yang mulia ini adalah dasar yang menonjol dari baginda Nabi SAW. Akhlak yang mulia ini adalah bagian daripada agama kita.
Tidak akan pernah diterima amal seseorang kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Renungi baik-baik sebuah hadis bahwasanya ada seseorang bertanya kepada baginda Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, fulanatun tazkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Wahai utusan Allah, di kota Madinah ini ada satu wanita terkenal sekali, tapi termasuk tata krama yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka tidak mau menyebut nama orang. Mereka cuma mengatakan di Madinah ini ada wanita. Artinya kita semua sudah tahu wanita itu terkenal sekali dengan sholat malamnya dan puasanya serta sedekahnya. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Hanya saja dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sholatnya luar biasa, tidak pernah ketinggalan sholat tahajud dan sholat wajib. Puasanya tidak pernah ketinggalan puasa sunnah dan puasa Ramadan. Sedekahnya rutin, tapi suka menyakiti tetangganya. Qala hiya finnar. Pastikan wanita itu, kata Nabi SAW, akan jadi penghuni neraka. Ya, kita bisa bayangkan, sholatnya sudah sempurna, sedekahnya sempurna, kemudian juga puasanya sempurna. Ternyata Nabi SAW memvonis wanita ini karena akhlaknya tidak baik, jahat lisannya sama tetangganya, maka kata Nabi SAW dia di neraka, divonis di neraka. Qila ya Rasulullah, fulanatun tuzkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa annaha tatasaddaqu bi athwari min al-akiti wa la tu'dhi jiranaha. Sementara ada wanita lain, wahai Rasulullah, sholatnya tidak terlalu terkenal, yang dia kerjakan yang wajib-wajib saja, puasanya juga hanya yang wajib saja, bersedekah juga sedikit sekali, bahkan tidak ternilai, tapi tidak pernah menyakiti tetangganya, tidak tajam lisannya. Qala hiya fil jannah. Maka Nabi SAW mengatakan wanita tersebut penghuni surga. Jadi keliru kalau ada orang berpikir dia sudah sholat di masjid, dia puasa Ramadan, dia melakukan banyak ibadah-ibadah kepada Allah SWT, tapi ternyata dia tidak menjaga sikapnya kepada manusia, lalu dia berpikir jadi penghuni surga. Keliru sekali. Hubungan kita teman-teman ada dua, hubungan dengan Allah Sang Pencipta, dengan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan, dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia. Ya. Akhlak ini, teman-teman sekalian, kapan hilang dari seseorang, maka dia akan menjadi penghina seseorang itu. Kapan tutur katanya kasar, kapan dia pelit, kapan dia menghina, mencaci, menyakiti orang lain, maka dipastikan akan menjadi penghina dirinya sendiri. Tapi kapan seseorang itu santun, ramah, dermawan, maka dia pasti akan mulia di sisi Allah SWT dan juga di sisi manusia. Para ulama berlumba-lumba memberikan definisi tentang akhlak. Karena tingginya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah definisi akhlak itu sendiri. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, akhlak yang baik dan sempurna adalah bila terdapat pada seseorang tiga sifat. Yang pertama, selalu menjauhi yang diharamkan. Apapun yang haram, yang syubhat, bahkan makruh ditinggalkan. Maka kita sudah bisa lihat orang itu memiliki satu ciri akhlak yang mulia. Kapan orang itu jauh dari apa yang Allah haramkan. Karena semua yang Allah haramkan pasti buruk buat kehidupan kita. Allah larang ghibah, nggak boleh gunjing. Allah larang memfitnah, Allah larang mengambil haknya orang lain, nggak boleh memukul, nggak boleh mencaci maki. Semua itu buruk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti atau menjadikan itu adalah akhlak yang buruk dan tidak boleh sama sekali kita melakukannya. Jadi yang haram itu sesuatu yang tidak baik, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua kata Ali radhiyallahu anhu, mencari yang halal. Kalau dia hanya mau memakan sesuatu yang berhubungan dengan dia, ya, sesuatu yang berhubungan dengan dia, yaitu yang halal saja yang memang haknya dia, maka ini juga masuk dalam akhlak yang mulia. Dalam Islam dilarang meminta-minta dan mengemis, kecuali dalam keadaan darurat. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu mengemis kepada orang-orang, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu kemuliaan, dia mau terima imbalan tapi dengan bekerja, maka Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Ada kemuliaan yang Allah SWT berikan dengan pendapatan yang halal. Semua yang haram, syubhat dijauhi. Dan yang ketiga kata beliau, berbuat baik kepada keluarga. Tentu kita disunnahkan berbuat baik kepada semua orang. Tapi kalau dengan keluarga dan kerabat ini punya hak lebih ekstra. Ada seorang sahabat pernah membawa sekantong dirham. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham dan saya ingin sedekahkan. Ada dua orang jadi target saya, dua-duanya orang miskin. Yang satu punya hubungan kerabat dengan saya, yang satu tidak punya hubungan kerabat dengan saya. Mana yang saya kasih? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau engkau memberikan kepada orang yang memiliki hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, menyampaikan bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah dermawan, suka berkorban dan bertanggung jawab. Kapan kita lihat seseorang rutinitasnya suka memberi dan mengasihi, mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri sekalipun, maka itu ciri daripada orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tapi kapan seseorang perhitungan buat orang lain, selalu kalau diminta pertanyaannya, permintaan orang satu, pertanyaannya bisa 10 sampai 20 dengan penuh dengan kecurigaan, maka ini jauh dari akhlak yang mulia. Dikatakan tentang ciri baginda Nabi SAW, tidak pernah ada yang meminta kepada Nabi SAW kemudian beliau menolaknya. Sampai pernah sekali beliau lagi duduk dan cukup banyak orang yang datang meminta. Lalu baginda Nabi SAW memberikan sampai habis semua apa yang Nabi SAW miliki. Lalu Nabi SAW melihat masih ada orang miskin datang minta lagi. Lalu Nabi SAW sedih, wajah beliau berubah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Umar bin Khattab berkata ada di sebelah Nabi, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Artinya sudah tidak ada, ya sudah. Tadi kan sudah dibantu yang lainnya. Maka Nabi SAW diam saja. Lalu Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi SAW dan sepupu beliau, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, di kantong saya masih ada sekian dirham. Ini saya kasih. Silakan sedekahkan di mana pun anda inginkan. Maka dikasihlah kepada Nabi SAW dan Nabi SAW tersenyum. Lalu mengatakan, bihadza umirtu. Dengan cara seperti inilah aku diperintahkan. Selalu berbagi dengan orang. Dermawan. Ya, memberikan kepada orang-orang. Begitu juga bertanggung jawab. Kalau seseorang diberikan amanah, lalu dia bertanggung jawab. Ini bagian daripada akhlak yang mulia. Menurut Al-Hasan Al-Basri. Dan dia juga mengatakan, masuk dalam akhlak yang mulia setelah yang dia sebutkan tadi, dermawan, suka berkorban dan bertanggung jawab, beliau mengatakan wajah yang menyenangkan. Kalau orang menyapanya dia senyum, ya. Kalau orang bersalaman maka dia membiarkan orang itu terlebih dahulu mencabut atau menarik tangannya baru dia. Juga masuk dalamnya mencurahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Mencurahkan kebaikan artinya selalu hidupnya dari waktu ke waktu berisikan dengan kebaikan-kebaikan. Dan juga mencegah dari keburukan artinya apapun yang sifatnya buruk dia selalu jauhi. Akhlak ini ada dua macam. Ada akhlak yang jibiliyah dan ada muhtasabah. Ya. Kalau jibilli artinya akhlak yang memang baik, yang Allah sudah kasih kita dari kita masih lahir atau sebelum lahir. Jadi kita lahir dalam memiliki akhlak yang baik itu.
Dan ini kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat luar biasa. Ya. Dan ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Sebagaimana ada seorang sahabat namanya As'aj Abdul Qais, ya, atau Abdul Qais yang terkenal. Dia mengatakan, atau waktu dia datang kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, Inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah al-hilmu wal-anat. Qala ya Rasulullah, ana atakhallaku bihima amillahu jabalani alaihima. Qala balillahu jabalaka alaihima. Qala alhamdulillahi alladhi jabalani ala khullatihima atau khullataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Sesungguhnya pada dirimu ini, jadi orangnya ini si As'aj Abu Qais ini radhiyallahu anhu, orangnya sangat tenang, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Suaranya kalau dia ngomong santun, tatapan matanya syahdu, jabaan tangannya ramah sekali. Maka Nabi SAW kan Nabi bilang, dalam dirimu ini ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-hilmu wal-anat. Dan al-hilm ini banyak artinya, bisa berarti murah hati, kemudian al-anat adalah sabar, bisa juga berarti al-hilm adalah kedewasaan, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kemudian al-anat artinya tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Maka dia berkata, ya Rasulullah, apakah dua akhlak itu aku dapatkan karena aku berusaha, atau memang Allah telah bebankan padaku? Maka kata Nabi SAW, Allah telah bebankan kepadamu. Maka dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah membebankan dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sementara ada juga akhlak yang memang kita harus mencarinya. Artinya kalau kita lahir dalam kondisi alhamdulillah dari kecil kita selalu senyum dengan orang, ramah, ya. Ada orang subhanallah anak-anak dari kecil begitu. Begitu dia lahir, mulai dia dewasa, walaupun kadang-kadang hidup di lingkungan orang tuanya yang jauh dari agama, tapi dia lahir tumbuh dalam kondisi santun, ramah. Memang Allah SWT selamatkan dia. Ini karunia yang sangat besar. Tapi kalau ini tidak ada pada kita, maka harus kita mencarinya. Kita berusaha. Dan ada jenis yang kedua dari akhlak, akhlak yang harus dicari. Sebagaimana Nabi SAW bersabda tentang masalah itu, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, al-ilmu bit-ta'allum. Kemudian kedewasaan dan kebijaksanaan dengan mempelajarinya. Jadi memang harusnya juga dipelajari. Saudaraku seiman, hal-hal mendasar yang harus diketahui tentang akhlak-akhlak yang mulia ini adalah kita akan mulai dengan dalil-dalil syar'i. Bagaimana sih perintah Allah dan keutamaan orang yang memiliki akhlak yang mulia agar bisa menjadi motivasi yang besar buat kita untuk bisa menjadikan akhlak sebagai pegangan kita. Bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan masalah akhlak ini di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 35. Kita tadabburi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khulika halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Sesungguhnya
Kata Allah SWT, manusia itu diciptakan ada potensi sifat berkeluh kesah, lagi kikir. Ada sifat itu di dalam diri manusia. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia selalu berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, diberikan rezeki, maka dia kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi rupanya potensi itu ada dalam diri manusia juga, sifat yang buruk. Ya, Allah SWT berikannya sebagai ujian. Tapi akan hilang sifat yang buruk itu bila kita memenuhi kriteria di bawah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang rutin mengerjakan sholatnya, istiqamah, selalu mengerjakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnahnya. Ini akan membentuk karakter atau akhlak yang baik. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk atau yang tidak mau meminta. Jadi di sini perhatikan cirinya teman-teman. Ciri orang yang memiliki akhlak mulia dalam sedekah itu tidak selamanya dia hanya memberi orang yang minta, tapi bagaimana dia memberi orang yang tidak minta pun. Ya. Dan dalam bab sedekah ini kata para ulama, kalau ada orang dimintai lalu dia memberi, orangnya baik. Tapi kalau ada orang sengaja keluar mencari orang miskin walaupun tidak minta dia beri, ini orang lebih baik. Seperti misalnya kalau kita tinggal di satu komplek perumahan, kebetulan di komplek perumahan itu tidak ada sama sekali orang miskin. Berarti dalam sepekan misalnya kita tidak bersedekah. Nah, ini keliru. Padahal ada hadis Bukhari, kata Nabi SAW, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang suka bersedekah, memberi. Dan yang satu mengatakan, ya Allah binasakan jiwa dan harta orang yang bakhil atau pelit. Ini akhlak yang mulia. Rutinitas mengeluarkan sedekah kata Allah, selain menjaga sholatnya, dia juga selalu memberikan hartanya kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Lalu kemudian yang ketiga adalah dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, selalu targetnya akhirat. Dia tidak mau menunggangi dunia atau menjalani dunia ini hanya dunia saja, tapi dia berusaha mendapatkan atau menunggangi dunia ini untuk akhiratnya, untuk akhiratnya. Maka ini yang penting, bagaimana dia mengingatkan atau memahami ada kehidupan akhirat. Semua yang dia lakukan selalu dia hubungkan dengan akhiratnya. Dan orang-orang yang keempat, orang-orang yang takut terhadap azab Rabbnya, takut disiksa oleh Allah kalau sampai dia melanggar dosa-dosa. Karena sungguhnya azab Rabb mereka tidak ada orang yang merasa aman dari kedatangannya. Ya, sebagaimana kita tahu, datangnya gempa, tsunami, tidak bisa disangka-sangka kapan datangnya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Artinya mereka tidak berzina. Maka sungguhnya mereka dalam hal itu tidak tercela. Kalau mereka lampiaskan pada pasangan halalnya tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang berzina, maka dia melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memberikan kesaksian benar. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu akan kekal di dalam surga dan dimuliakan. Ini salah satu contoh ayat yang menjelaskan tentang masalah bagaimana akhlak mulia ditekankan dalam Al-Quran. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Hai Muhammad, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nabi SAW disuruh jadi pemaaf. Dan nanti kita akan lihat bagaimana karakter Nabi SAW. Beliau selalu memaafkan orang yang berbuat kesalahan. Bisa sabar dalam menghadapi orang-orang yang kasar dalam sikap bersama beliau. Dan sekian banyak contoh nanti akan kita sampaikan.
Tapi ini perintah Allah untuk membentuk karakter Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia. Juga dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian semua berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi peringatan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Jadi ini ayat-ayat menyuruh seorang muslim menjadi orang yang sangat baik. Bagaimana dia bermuamalah dengan baik, bermuamalah dengan santun. Dan ini semua dilakukan karena Allah yang perintahkan, sehingga menjadi pahala. Sehingga menjadi pahala. Dan sekian banyak ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah itu. Tapi kita akan pindah ke hadis Nabi atau hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama teman-teman yang kita ingin sampaikan yang menyempurnakan ayat tadi adalah sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi dan juga Abu Daud. Bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Ketahuilah, tidak ada sesuatu apapun dari amal yang disimpan di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Jadi ternyata memiliki karakter yang baik itu teman-teman adalah amal ibadah yang paling berat timbangannya hari kiamat. Yang banyak orang lalaikan, ternyata itu adalah pemberat amal soleh paling besar di hari kiamat. Juga dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan dengan sanad hasan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW, atau ditanya Abu Hurairah, Su'ila Rasulullah SAW aktsari ma yudkhilun nasul jannah. Telah ditanya kepada baginda Nabi SAW, apa sih yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Maka Nabi SAW menjawab, taqwallahi wa husnal khuluq. Taqwallah wa husnal khuluq. Bertakwa kepada Allah, patuh apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang dijauhi, ya. Wa husnal khuluq, dan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik. Jadi di sini kita lihat bagaimana akhlak dipartnerkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi poin yang sangat penting di dalam hidup seorang muslim. Bahkan teman-teman sekalian, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan hadis tentang seorang wanita, kapan seseorang memiliki karakter-karakter yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang santun, maka dia bisa mendapatkan derajat orang-orang yang beribadah banyak, baik sholat maupun puasa yang dikerjakan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Aisyah berkata radhiyallahu anha, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqi darajatas sha'imil qa'im. Ketahuilah bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang mulia itu pada hari kiamat akan diberikan derajat-derajat di surga yang telah dijangkau oleh orang yang rutin puasa setiap hari dan sholat malam setiap malam. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, orang yang akan paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW, artinya istananya dekat dengan Nabi SAW di surga, sementara kita tahu istana Nabi SAW tertinggi di surga, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Walaupun Nabi SAW sudah meninggal, tapi Nabi akan mencintai dia. Dan cinta ini tandanya akan ada perhatian, pengorbanan. Nabi SAW akan membantunya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan yang paling dekat tempat duduknya atau tempat tinggalnya denganku pada hari kiamat nanti, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Juga teman-teman sekalian,
Hadis yang lain juga menyempurnakan apa yang disampaikan tadi. Dirincikan tentang masalah contoh akhlak-akhlak. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengikram tamunya. Makna ikram ini orang Arab membahasakan atau menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan sikap, ya. Jadi kalau ada orang tamunya datang, kemudian dia menunggu apa hajatnya misalnya, atau dia hanya sekedar duduk sebentar lalu dia meninggalkannya, maka ini biasa saja. Tapi kalau ada orang begitu tamunya datang tanpa menanyakan tujuannya apa, dipersilahkan masuk, kemudian tanpa menanyakan ingin makan dan minum apa, lalu dihidangkan apa saja yang dia miliki, lalu kemudian dia menyambut dan gembira dengan apa yang diceritakan oleh tamunya, dia memenuhi hajat yang sedang disampaikan, maka dia namanya sudah mengikram tamunya, ya. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Termasuk akhlak yang mulia adalah menghormati tamu. Ada orang banyak di antara kita, teman-teman sekalian, tamunya masih depan pintu. Begitu dia lihat depan pagar tidak dikenal, dari di pintu rumahnya ditanya, "Mau apa kamu?" Tanpa mau tahu, tanpa mempersilahkan masuk, ya. Padahal ini termasuk adab yang mulia. Dalam Islam dianjurkan kalau ada tamu disuruh ikram. Termasuk ikram adalah tawarkan masuk ke dalam rumah, jawab salamnya, persilakan duduk, berikan makanan dan minuman yang kita miliki. Mau panas, mau dingin, hidangkan saja, nanti dia yang pilih. Maka itu yang terbaik. Ini termasuk bagian daripada akhlak. Kemudian Nabi SAW lanjutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah." Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia semestinya melanjutkan hubungan silaturahimnya, ya. Rahim artinya punya hubungan kekerabatan, teman-teman, ya. Dan kita dianjurkan dalam riwayat Ibnu Umar untuk menelusuri jalur nasab. Bapak ibu perlu mencari tahu siapa nama ayahnya, berapa orang ibunya, berapa orang bersaudara, paman dan tantenya, lalu siapa nama kakek, berapa orang bersaudara, menikah sama siapa saja. Jangan sampai nanti ada sepupu yang kita ketemui di satu instansi atau di satu kota, ternyata dia kerabat kita. Siapapun yang punya hubungan kerabat, jalur nasab dengan kita, maka itu punya hak tersendiri. Kita bersilaturahim dengan mereka, melanjutkan hubungan dengan mereka, baik mengunjungi rumahnya, menjenguk kalau dia sakit, ini ekstra pahala. Ekstra pahala. Kalau sesama muslim umumnya namanya menjalin ukhuwah. Menjalin ukhuwah. Kalau silaturahim itu adalah orang yang punya hubungan kerabat. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang ingin siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dan puncak silaturahim adalah kedua orang tua kita. Lalu kemudian orang-orang yang terdekat. Kata Nabi SAW, "Ummaka wa abaka," dahulukan ibu dan ayahmu, "thumma ukhtaka wa akhak," lalu saudarimu dan saudaramu, "thumma adnaka adnak," lalu yang terdekat denganmu, lalu yang terdekat denganmu. Lalu Nabi SAW masih melanjutkan hadisnya, mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Jadi orang muslim termasuk akhlak yang mulia, tidak bertutur kata kecuali yang bermanfaat. Kalau bukan tanya kabar orang lain, ya, atau minta nasihat, minta panduan, atau mungkin dia berzikir, membaca Al-Quran, berdoa. Yang lain ini omong kosong, gak ada. Dari lisan seorang muslim tidak ada. Harus sesuatu yang keluar punya makna dan dicatat di buku amalnya. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang mengaku beriman kepada hari akhir, dia harus mengucapkan yang baik saja, artinya bermanfaat buat dia, bermanfaat bagi orang lain, dan atau dia diam saja. Boleh tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikut, ya. Maka ini sangat baik. Ingat teman-teman, kata-kata kalau belum kita ucapkan masih kita pemiliknya. Kapan sudah kita ucapkan bukan lagi kita pemiliknya. Dan ini berbahaya, sulit untuk dikontrol. Berapa banyak orang yang tidak bisa mengontrol lisannya,
akhirnya dia terjerumus dalam api neraka dengan itu. Ya, kata Nabi SAW, mayoritas penghuni neraka dimasukkan dalam neraka justru kena lisannya. Justru kena lisannya. Kata Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ya, apakah kami dihukum oleh Allah dan masukkan neraka gara-gara lisan kami? Kata Nabi SAW, celaka kau Mu'adz kalau kau tidak mengetahuinya. Sesungguhnya mayoritas mereka masuk neraka justru karena itu. Kemudian juga termasuk akhlak yang mulia, teman-teman sekalian, adalah mendahulukan orang lain. Apapun yang kita suka untuk diri kita, kita berikan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan dihitung seseorang beriman kepada Allah atau sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Kita nggak suka digunjing, nggak suka difitnah, nggak suka dicaci maki, jangan lakukan pada orang lain. Jangan lakukan pada orang lain. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Juga termasuk akhlak yang mulia, semua amanah yang dititipkan, maka jaga amanah tersebut, baik itu ucapan ataupun materi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak. Tunaikan amanah kepada orang yang telah memberikanmu amanah dan jangan kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Daud dengan sanad sahih. Jadi kalau teman-teman bilang, saya mau cerita sesuatu ya, jangan ceritakan ke orang lain. Dan kita mengatakan, baiklah. Maka berarti amanah, kalimat, lisan. Nggak boleh kita bilang sama orang lain, ini sebenarnya saya dilarang ceritakan, tapi saya cerita sama kamu ya. Ini nggak boleh. Berarti dia tidak aman. Walaupun itu perkataan yang tidak baik, ya maksudnya cerita yang apalagi kalau berhubungan dengan aib dia ya, tidak boleh sama sekali kita expose. Kata Nabi SAW, man satara musliman fi dunya, satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Maka tidak boleh. Sampai kita meninggal amanah, jangan diceritakan, jangan diceritakan. Tidak usah gitu. Ya. Ini memang konsep dasar Islam. Itu juga dengan materi. Diamanahkan, ini saya titip ya. HP saya titip. Ya. Rumah saya titip ini. Titip amanah. Maka kita harus tahu itu amanah. Tidak boleh sama sekali dijadikan sebagai fasilitas pribadi. Maka ini harus hati-hati. Saya mengetahui seorang guru kami di Madinah. Itu beliau ada tugasnya di kantor, memberikan fatwa. Di kantongnya ada 2 pulpen. Satu pulpen, saya tanya, Syekh kenapa anda punya 2 pulpen? Dia bilang yang satu saya pakai untuk kebutuhan kantor, karena itu dibelikan oleh kantor. Amanahnya kantor, ini untuk tugas kantor. Maka saya pakai. Yang satu lagi untuk kepentingan saya pribadi. Karena takutnya jangan sampai mengkhianati amanah, sampai seperti itu. Berapa banyak orang di antara kita subhanallah mengkhianati tanpa dia sadari. Fasilitas-fasilitas kantor yang sebenarnya diberikan untuk kerja, malah dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Ini nggak boleh sama sekali. Kecuali dia sudah izin. Gitu kan? Ada orang di kantor disiapin pulpen banyak, satu lusin. Ini ya buat kerja. Dibawa pulang bagi-bagi sama ponakannya. Kenapa? Di kantor banyak. Memang di kantor banyak untuk pekerjaan. Bukan untuk dibawa, gitu kan? Nggak boleh sama sekali. Amanah. Teman-teman saya ingatkan yang bertugas di kantor, lalu kemudian punya amanah untuk membeli barang-barang, dikasihlah pakai uang kantor. Semua diskon, semua fasilitas yang diberikan oleh toko tempat kita beli, amanah kembalikan kepada instansi kita. Nggak boleh kita ambil, karena kita belanja pakai uang dia. Beda kalau kita belanja pakai uang kita pribadi. Diskon itu buat kita. Tapi kalau kantor, kita kerja di situ sebagai pegawai, haram hukumnya ini. Tidak boleh sama sekali. Ya. Tidak boleh sama sekali kita mengkhianati. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah khianat ini. Nabi SAW juga menggambarkan jaminan surga bagi orang yang bisa menjaga 6 hal. Dan ini juga termasuk ya akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Jaminlah untukku 6 hal.
Dari diri kalian aku akan jamin bagi kalian surga. Lalu Nabi SAW sebutkan, yang pertama, usduku idha haddathtum. Jujur kalau kalian berkata. Walaupun pahit, sampaikan. Kejujuran ini ketenangan. Kata Nabi SAW, as-sidqut tuma'nin. Jujur adalah ketenangan jiwa. Dan ini tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang dasarnya imannya kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kalau orang jujur, dia akan aman. Awalnya pahit, tapi setelah itu sudah tidak ada masalah. Ya. Secara otomatis selesai masalahnya pada saat itu. Disuruh jujur. Dan orang-orang yang jujur ini akan bersama dengan para nabi-nabi di surga Firdaus tertinggi. Dengan istilah siddiqin. Yang kedua, wa'aufu idha wa'adtum. Dan penuhilah kalau kalian sudah berjanji. Kapan teman-teman sudah mengucapkan kalimat, iya saya datang, iya saya bantu, iya saya beri, maka berarti sudah janji. Kalau kita tidak bisa jalankan, sampaikan, maaf amanah ini saya nggak bisa jalankan, janji ini saya tidak bisa penuhi, dibahasakan. Jangan mengumbar sana sini janji ternyata dia nggak penuhi. Ini semua ada tanggung jawabnya hari kiamat. Dan kita tahu ciri-ciri orang munafik, kalau mereka berbicara mereka dusta, kalau mereka berjanji mereka khianati, ya, atau mereka pungkiri. Yang ketiga, wa'addu idza tumintum, wa'addu idza tumintum. Dan jalankanlah amanah itu kalau kalian diberikan amanah. Ini sudah kita jelaskan tadi titipannya. Kemudian yang keempat, wahfadhu furujakum. Jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Jangan letakkan kecuali pada yang halal. Menikah dengan cara baik, lalu letakkan pada yang halal. Yang haram tidak dibolehkan dalam syariat kita. Dan nikah sama zina sudah kita sering jelaskan dalam banyak pengajian-pengajian kami. Kalau nikah sama zina perbedaannya cuma 5 menit saja. Menikah kalimat akad, saya nikahkan kamu dengan fulana, dengan mas kawin, saya terima nikahnya, selesai. Mereka bisa berhubungan biologi sepuasnya bahkan berpahala. Sementara zina itu selalu dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, maka harusnya dihindari. Kemudian selanjutnya yang kelima, waguddu absarakum, dan turunkanlah pandangan kalian dari yang haram. Kalau selama itu tidak boleh dilihat, maka jangan dilihat. Allah SWT haramkan, maka harus dijaga. Dan yang terakhir, wakuffu aidiakum, dan jagalah tangan-tangan kalian jangan sampai menyakiti orang lain. Ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim yang sejati, orang muslim yang menyelamatkan muslim yang lain dari bahaya lisan dan tangannya. Jadi jangan ganggu orang lain. Kalau ada yang mengajak Bapak Ibu sekalian bertengkar, ribut, ini selalu saya nasihati, tinggalkan saja. Tidak usah dilayani, biarkan dia bertengkar sama tembok. Ya. Gak usah dilayani sama sekali. Kamu pengecut, kamu begini, biarin aja. Tapi kalau kita diserang boleh kita membela diri. Tapi kalau tidak, gak usah. Kalau dua orang bertengkar, teman-teman sekalian, dalam hadis dikatakan kalau dua orang bertengkar, maka laknat Allah datang kepada orang yang memulainya, memulai keributan itu. Dan rahmat Allah datang kepada orang yang diam, sampai dia mencaci maki juga temannya. Baru dua-duanya kena laknat. Akhlak yang mulia kelihatan dari kedewasaan, kebijaksanaan, dan tidak terikut dengan arus emosi ini. Allahu a'lam. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita break sholat dulu. Baru insya Allah setelah ba'diyah Isya kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan masalah akhlak yang mulia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai perangai kita, dan semoga saja kita hidup dan meninggal di atas akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ibadah juga teman-teman sekalian yang kita kerjakan, terlalu banyak ibadah, bahkan hampir semuanya dihubungkan dengan masalah akhlak dan tata krama ini. Bahkan kalau kita hubungkan antara ibadah tersebut dengan tata krama dan akhlak yang mulia, menjadi penyebab pahalanya sempurna. Di antara contohnya adalah sabda Nabi SAW tentang puasa. As-sawmu as-siyamu junnah. Kata Nabi SAW, puasa itu perisai.
Wa idza kana yaumi shaumi ahadikum, kalau kalian mau jadikan puasa kalian sebagai perisai, maksudnya perisai dari api neraka. Dan ada riwayat lain yang mengatakan as-shaumu junnah ka junnah ahadikum minal qital, ya. As-shaumu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai seseorang di antara kalian dari api neraka, sebagaimana perisai seseorang di antara kalian di kancah peperangan. Maka untuk menjadikan puasa itu perisai, bisa mengkanter dari api neraka, Nabi SAW mengatakan, fala yarfuth. Kalau seseorang di antara kalian sedang puasa, maka jangan pernah dia rafath. Makna rafath adalah kata-kata yang mengundang pada syahwat, yang bukan pada pasangan halal. Cinta, rindu, sayang, tapi bukan pada pasangan halal. Wala yaskhab. Dan kalau dia mau puasanya diterima, pahalanya sempurna, dan juga bisa menjadi perisai dari api neraka, dia tidak boleh yashab. Dan yashab itu artinya mencaci maki, atau bertengkar, atau berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Kalau ada yang mengajak dia bertengkar, ribut, maka dia semestinya mengatakan aku sedang berpuasa. Artinya aku ini sedang berpuasa dan dilarang oleh Tuhanku Allah untuk bertengkar denganmu. Juga salah satu yang membatalkan puasa adalah dustanya seseorang. Salah satu akhlak yang buruk adalah berdusta. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tadi hadis sebelumnya itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis sekarang ini diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, man lam yadha' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun bi an yadha'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan bohong dan berbuat keji, ya, berbuat perbuatan yang salah, yang membuat orang lain jadi tidak nyaman, tidak suka, maka Allah tidak mempunyai hajat untuk mengindahkan atau menghitung puasanya. Walaupun dia meninggalkan makan dan minum, ya, walaupun dia haus, dia lapar, tapi rupanya dusta pada saat dia puasa, maka puasanya batal. Berarti menandakan memang ada erat sekali hubungannya antara akhlak ini dengan ibadah-ibadah itu diterima. Begitu juga dengan haji, umrah. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan atau hari-hari yang sudah dimaklumi, dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Siapa yang ingin hajinya diterima, kata Allah, maka tidak boleh dia berkata kata rafath, kata-kata keji, kata-kata yang mengundang syahwat bukan pada pasangan halal. Bahkan ulama tafsir mengatakan kalau lagi ihram, tidak boleh pada pasangan suami istri pun untuk mengucapkan kalimat syahwat. Wala fusuk, tidak boleh berbuat kejahatan, kefasikan. Dan tidak boleh berdebat-debat dan bertengkar di musim haji. Di dalam hadis yang lain, atau hadis yang merincikan Al-Baqarah 197, hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja' qayyuma waladathu ummu. Siapa yang pergi haji, masuk dalamnya umrah, dia tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat bukan pada pasangan halalnya, wala yafsuk, tidak buat kejahatan, maka dia pulang dari haji itu seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Kapan dia pergi haji, akhlaknya baik, maka ibadahnya sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang banyak dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Mereka pergi haji, mereka pergi umrah, malah melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ya. Akhlak yang mulia ini teman-teman sekalian termasuk menjadi doa Nabi SAW, dan kita dianjurkan membaca di doa iftitah. Salah satu doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW adalah beliau membaca Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluki.
Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan ciptaan fisikku, maka sempurnakanlah akhlakku. Allahumma hdini li ahsanil akhlaki la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada kebaikan akhlak, karena enggak ada yang bisa menunjukkan pada kebaikan akhlak kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dan alihkanlah, hilangkanlah dari aku seluruh akhlak yang buruk, ya. Sebab tidak ada yang bisa mengalihkan dari aku kecuali Engkau. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini kepatuhan kepadamu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikan dia dari semua penyakit hati, penyakit jiwa, karena tidak ada yang bisa mensucikan kecuali Engkau. Anta waliyuha wa maulaha. Karena Kau penciptanya dan pemiliknya. Tidak banyak mencampuri urusan orang lain, ya. Kalau tidak ada urusan sama kita, sama sekali jangan. Termasuk bertanya. Kalau teman-teman mau bertanya pada orang lain tentang sesuatu, pastikan dulu pertanyaan itu dilemparkan ke diri kita dulu. Perlu nggak saya tanya ini? Kalau perlu, ada manfaatnya, baru kita tanyakan pada orang lain. Karena ada orang, subhanallah, tidak suka ditanya. Misal kita datang ke rumah seseorang, mungkin ada pribadi-pribadi orang tidak suka rumahnya ditanya dibeli berapa, ya. Atau mungkin kenapa warna catnya coklat, ya. Atau dia kenapa pilih merek mobil itu, kenapa dia kerja di tempat itu. Ada orang tidak suka ditanya, gitu. Kecuali kalau dasarnya pertanyaan itu punya maslahat. Misal memang rumahnya mau dijual, lalu kita tanya harganya, ada sesuatu di situ. Atau orang itu bekerja di satu lembaga yang haram, lalu kemudian kita bertanya untuk memberikan nasihat, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya sama sekali, jangan bertanya. Kalau kita tidak ingin nanti juga disudutkan dengan pertanyaan orang, maka jangan juga bertanya. Apalagi kalau sampai mencari-cari aib saudara muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Termasuk akhlak yang baik menyambung silaturahim, penyabar, pandai bersyukur, penyayang, murah hati, lemah lembut, menjauhi yang tidak baik, berbelas kasih, tidak suka mencaci maki, kemudian tidak suka memfitnah, tidak suka menggibah, tidak tergesa-gesa, tidak kikir, murah senyum, ramah, dan semua yang berhubungan dengan masalah akhlak-akhlak yang mulia. Ini semua dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad SAW, teman-teman sekalian, adalah orang yang paling luar biasa akhlaknya. Disebutkan ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau tidak pernah balas kejelekan dengan kejelekan. Disebutkan dalam riwayat, beliau waktu masih tinggal di Mekah, tinggal di komplek elitnya Mekah. Karena beliau tinggal di rumahnya Khadijah. Khadijah adalah orang terkaya Mekah. Tetangga-tetangganya tokoh-tokoh Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pada saat itu. Kemudian mereka selalu tiap hari meletakkan sampah di depan rumah Nabi SAW, di depan pintunya. Sampah-sampah kotoran dan sangat banyak. Maka Nabi SAW keluar melihat sampah tersebut. Lalu beliau membersihkan sampah itu sambil mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Akhirnya tetangga-tetangganya jadi malu sendiri karena Nabi SAW tidak respon yang sama. Mungkin kalau seseorang di antara kita terbawa dengan emosi dan perasaannya, diambil sampah tersebut, dilempar ke depan rumah orang itu, lalu diajak berantem, gitu ya. Tapi subhanallah berbeda. Abi Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pernah mengambil akhlak dari Nabi SAW. Ada orang datang, dia punya kambing kesayangan, kecil. Dia sayang kambing itu. Subhanallah, orang itu datang sengaja mematahkan kakinya kambing itu di depan dia. Kata Abi Dzar, kenapa kau patahkan? Dia bilang, saya sengaja supaya kau marah, lalu kau memukulku dan kau dapat dosa. Maka kata Abi Dzar, saya tidak akan terpengaruh dan marah kecuali kepada syaitan yang telah membuat kau menggangguku. Pergilah, aku sudah memaafkanmu. Jadi berbeda cara bermuamalah mereka dengan umumnya kita ini. Juga dikatakan beliau suka sekali memaafkan dan mengampuni. Dan ini berat bagi jiwa. Tapi termasuk puncak akhlak yang mulia
yang menjadi berat timbangan amal pada hari kiamat, membawa derajat tinggi di surga, justru pada saat kita memaafkan orang lain. Karena sebuah konsep sederhana di sini, kalau seandainya orang berbuat salah dengan kita dan kita memaafkannya, sementara dia belum minta maaf, kita dapat pahala, tapi dia tetap akan bisa dapat hukuman karena syarat dia untuk selamat dari hukuman adalah dianya meminta maaf. Maka kita diperintahkan untuk itu. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz bagaimana kami memaafkan orang yang pernah menggibah, memfitnah? Maka tugas kita sama Allah, saya maafin ya Allah. Tapi dia tetap akan dihukum sama Allah selama dia belum meminta maaf. Karena konsep agama dia harus minta maaf. Kecuali kita datang ke depan matanya, mukanya lalu mengatakan saya sudah maafkan kamu, maka itu berarti dia akan lepas juga dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW suka memaafkan orang yang menzaliminya, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadanya, bermurah hati kepada orang yang tidak ramah kepadanya, dan rendah hati terhadap orang yang di bawahnya, serta mengerjakan tugas-tugas keluarganya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Disebutkan dalam sebuah riwayat teman-teman sekalian, waktu Nabi SAW lagi kumpul dengan para sahabatnya, kemudian beliau pun pada saat itu kumpul dan lagi duduk, lagi ngobrol baik-baik. Kemudian datang seorang Arab Badui, lalu teriak-teriak dengan suara keras mengatakan, wahai Muhammad, berikan aku dari harta yang kau miliki. Maka sahabat-sahabat marah pada saat itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ambillah ini. Nabi berikan dengan senyum kepada orang tersebut. Padahal orang ini sudah minta dan akhlaknya tidak baik. Waktu dikasih, mukanya masih cemberut orang ini. Ternyata mungkin tradisi dia seperti itu. Kalau minta sesuatu dia dengan emosional. Maka Nabi bilang, apa kau sudah ridho? Terima nggak dengan pemberian ini? Dia bilang belum. Jadi orang ini sudah diberikan dengan cara yang tidak baik pun dia meminta tadi. Masih Nabi tanya, dia mengatakan belum. Kata Nabi SAW, baiklah, ikut ke rumahku. Para sahabat sudah sangat jengkel melihat orang ini. Maka orang itu pun diajak oleh Nabi SAW ke rumah beliau. Begitu tiba dalam rumah, Nabi SAW kasih dia. Ini ambillah, baju, makanan, minuman dikasih macam-macam. Sampai banyak. Nabi tanya, apa kau sudah ridho? Kau sudah merasa cukup dengan apa yang kau minta? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah, sikapmu tadi itu membuat sebagian sahabatku benci denganmu. Dia pasti akan marah sama kamu. Maka sekarang saya akan ajak kamu ke masjid. Lalu saya akan tanya kamu di depan mereka, apa kamu sudah ridho? Maka ucapkan seperti yang kau ucapkan. Kau akan bilang sekarang sudah ridho. Bilang aku sudah ridho. Dan ucapkanlah jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Maka itu akan menghilangkan rasa jengkel mereka. Kata orang itu tersebut, baiklah. Lalu Nabi SAW bawa dia ke dalam masjid. Kemudian Nabi SAW berkata, bukankah tadi kau datang kepada kami minta bantuan dan kami beri? Lalu kami tanya, kau sudah ridho? Kau bilang belum. Kami ajak kamu ke rumah kami dan kami berikan juga. Apakah kau sudah ridho sekarang? Dia mengatakan iya. Dan jazakallahu khairan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang mengajarkan mereka akhlak yang mulia, lihat orang ini tadinya datang kepada kami dengan tidak sopan, tapi sekarang dia sudah berterima kasih, maka jangan ada yang marah dengan dia. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat kebaikan. Lalu orang itu pergi. Waktu sudah pergi, apa kata Nabi SAW? Dia sampaikan kepada sahabatnya, perumpamaan saya dengan orang tadi ini yang kalian mau gebukin, mau pukul ini, seperti orang yang punya unta dan lepas untanya. Lalu saya berkata, biarkanlah untaku, biarkanlah untaku. Artinya biar aku yang urus dia. Tapi kalian berusaha mengejarnya. Maka kalau kalian terus mengejarnya dan memukulnya, unta itu makin lari. Pada saat aku mengatakan biarkan dan kalian biarkan, maka aku pun memberikan dia makanan, lunaklah dia datang kepadaku dan aku ikat tali kekangannya. Artinya dakwah ini disampaikan dengan cara seperti itu. Dengan cara yang baik. Mungkin hari ini orang itu benci, besok mungkin dia bisa terima. Ya, kan? Tapi kalau setiap orang yang berbuat salah teman-teman semuanya harus dihadapi dengan emosional, nggak ada di muka bumi ini teman kita. Karena semua orang punya kesalahan. Semua orang punya kesalahan. Dalam riwayat lain dikatakan ada seorang Arab Badui datang. Kemudian tiba-tiba mencekik Nabi SAW dengan keras. Beliau pakai kain agak kasar.
ditarik kain tersebut atau baju tersebut dengan kasar sampai merah lehernya. Dan orang Badui ini mengatakan, hai Muhammad, berikan harta Allah yang diamanahkan kepada kamu. Kasar sekali. Maka Nabi SAW menoleh ke orang tersebut sambil tersenyum dan mengatakan kalimat mulia. Dia mengatakan, ambillah ini, sambil diberikan kepada orang tersebut. Dan sekian banyak kisah-kisah yang luar biasa dari baginda Nabi SAW. Bagaimana beliau bermuamalah dengan sangat baik, sangat santun, sangat ramah. Kisah yang masyhur, sahabat yang Badui datang lalu kencing di masjid. Kemudian waktu dia ikut di pengajian, dia rasa kebelet ingin kencing, dia langsung berdiri ke belakang lalu buka celananya kencing di masjid. Maka para sahabat lihat, ini orang kencing di masjid gimana? Mereka rame-rame mau keroyokin. Maka Nabi SAW kasih isyarat, tenang. Orang ini karena tidak mengerti, waktu sahabat mau kejar, dia sempat lari kencingnya berserakan sana sini. Maka Nabi SAW kasih isyarat, sahabat semuanya duduk. Orang itu saking tidak tahunya kencingnya dilanjutkan. Sampai selesai Nabi SAW datangi dia, lalu mengatakan, wahai saudaraku, ini adalah rumah Allah, tidak layak perbuatan seperti ini. Artinya kalau kau mau kebuang yang kecil, mau yang besar, jangan di masjid, di tempat lain. Maka apa yang terjadi? Dia pun berkata, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati yang lainnya. Ya, karena dia menganggap orang-orang pada langsung main pukul saja, sementara Nabi SAW merangkulnya dengan cara baik. Dan sekian banyak contoh-contoh akhlak Nabi SAW. Di antara akhlak yang sangat mulia teman-teman sekalian yang dilakukan Nabi SAW, beliau selalu ramah dengan keluarganya. Selain sahabat-sahabatnya, juga keluarganya. Kalau kita kasih contoh sahabat, diantaranya Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau kalau ketemu dengan Nabi SAW, selalu saja dia merasa orang yang paling Nabi cintai. Kena santunnya Nabi. Nabi ramah dengan dia, tegur sapa, tanya kabarnya, ada sesuatu yang dia tanya, dijawab dengan tenang, semuanya selesai. Maka Amr bin As merasa dirinya orang yang paling dicintai, walaupun dia baru masuk Islam. Maka dia bilang di depan sahabat di masjid, ya Rasulullah, dengan suara agak keras. Maksudnya dia mau minta, dia mau tunjukkan kepada orang-orang kalau dia dicintai. Siapakah orang yang paling anda cintai? Maka kata Nabi SAW, Aisyah, ya, istri beliau. Maka kata Amr bin As, tidak ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Kata Nabi SAW, ayahnya Abu Bakar. Lalu kemudian Amr bin As berpikir, oh Abu Bakar yang pertama, mungkin saya yang kedua. Lalu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Umar. Lalu siapa ya Rasulullah? Uthman. Lalu siapa ya Rasulullah? Ali. Lalu siapa ya Rasulullah? Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf. Terus Nabi sebutkan sahabat-sahabat, sampai yang ke-12 atau 13 baru Amr bin As. Ya. Saking baiknya muamalah Nabi SAW sampai dia pikir dia orang nomor satu yang Nabi cintai. Ya, akhlak yang sangat baik sekali. Begitu juga dengan para keluarganya, istrinya, ya, kemudian anak-anaknya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang mulia, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang paling baik di antara kalian, ya, yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Wa ana khiyarukum linisai. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri-istrinya. Santun, ramah, memenuhi kebutuhan mereka, ya. Ini semua bagian daripada keimanan. Juga di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada para wanita agar kalian berbuat baik dengan mereka. Fa innahunna khuliqna min dila'. Karena para wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'lah. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atasnya. Jadi kalau kita tarik dari dada kita ke samping punggung kita, maka kita akan temukan yang paling bengkok bagian atasnya. Makna ini kata sebagian ulama hadis adalah fikirannya. Perempuan suka berpikiran pendek, ya, tidak seperti laki-laki
berpikir panjang gitu ya. Dia lebih banyak terbawa dengan perasaan. Ketahuilah yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimu kasarta. Kalau kau datang dengan kekerasan, kau akan mematahkannya. Ya. Keras, memukul, menendang, ya, menghina, maka itu nanti akhirnya patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan kalau kau biarkan dia, karena terlalu cinta membiarkan dalam kesalahannya, maka dia akan selalu bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Oleh karena itu, ya, berbuat baiklah kepada kaum wanita. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Juga dalam hadis yang lain dikatakan oleh Al-Aswad radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Aisyah, makanan Nabi SAW yasna'u fi baitihi, apa yang Nabi kerjakan di rumahnya? Qalat, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmata ahli. Nabi SAW melakukan perbuatan-perbuatan dalam membantu keluarganya. Fa in hadaratis salatu kharaja ila salah. Dan kalau tiba waktu salat, maka beliau pun akhirnya salat. Juga Nabi SAW menanggapi emosi istrinya dengan bahasa-bahasa yang tepat. Beliau pernah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya aku tahu ketika engkau ridho kepadaku dan ketika engkau marah kepadaku. Kata Aisyah, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, apabila engkau ridho kepadaku, engkau mengatakan atau bersumpah, tidak demi Rabb Muhammad. Dan kalau kau tidak ridho kepadaku, engkau mengatakan, tidak demi Rabbnya Ibrahim. Maka Aisyah pun tersenyum sambil mengatakan, benar ya Rasulullah, aku tidak bisa marah kecuali dengan namamu saja. Begitu juga Nabi SAW sangat suka dengan anak kecil, ramah, santun, mencium mereka, mengajak mereka bermain. Tidak ada kekerasan dengan anak-anak tersebut, terutama di bawah 7 tahun, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma ra'aitu ahadan kana arhamu bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku menemukan ada orang yang lebih kasih sayang dengan anak-anak kecil dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dikatakan bahwasanya seseorang dari orang Badui namanya Aqra' ibn Habis, dia memiliki 10 anak kecil. Lalu dia datang ke masjid, ya, bertemu dengan Nabi SAW. Kebetulan Hasan dan Husain lewat, cucu Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menciumi Hasan dan Husain sambil ngobrol dengan para sahabat di pangkuannya. Maka Al-Aqra' bin Habis kaget mengatakan, apakah kalian menciumi anak-anak kalian? Aku memiliki 10 anak, belum pernah aku cium sekalipun. Maka kata Nabi SAW, apa yang harus aku lakukan kepadamu kalau rahmat telah Allah angkat dari hatimu? Imam Bukhari pernah menulis bab khusus, bab tentang bolehnya sholat sambil menggendong anak bayi. Dan itu diangkat hadis. Nabi SAW pernah rupanya mau keluar rumah, cucu beliau namanya Umamah, nggak mau lepas dari gendongan Nabi SAW. Maka Nabi pun bawa ke masjid, lagi sholat wajib, lalu menggendong Umamah. Lagi sholat digendong, waktu ruku beliau letakkan di depannya, kemudian sampai sujud, beliau berdiri ke rakaat kedua digendong lagi. Dan itu dikerjakan di sholat wajib. Juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah mempercepat sholat. Tidak seperti biasanya. Jadi sholatnya lebih cepat. Setelah salam para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda sholat tidak seperti biasanya, sekarang lebih cepat. Kata Nabi SAW, tadi waktu aku sedang mengimami kalian sholat, aku mendengarkan tangisan bayi di saf wanita. Dan aku khawatir kalau aku lamakan sholat, maka ibunya akan terganggu dengan itu. Akhirnya Nabi SAW melihat bahwasanya anak kecil juga butuh perhatian. Ini termasuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dalam hadis Bukhari yang lain, Nabi SAW pernah sholat asar dan sujud lama sekali. Sampai para sahabat mengatakan, kami mengira telah terjadi sesuatu kepada Nabi SAW. Maka setelah salam, kami baru melihat ternyata di punggung Nabi SAW itu ada Hasan dan Husain sedang naik di punggungnya. Jadi lagi sholat, dia membiarkan anak-anak atau cucunya ini bermain
di atas punggungnya dan tidak memberhentikan mereka sampai hajat mereka selesai. Begitu luar biasanya. Di sini juga teman-teman termasuk dalam masalah adab kepada anak ini, jangan pernah ucapkan kalimat buruk kepada istri, kepada suami, kepada harta. Kata Nabi SAW, jangan pernah ucapkan kalimat buruk baik buat diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, sehingga berpapasan malaikat lewat lalu mengaminkan dan terjadilah. Jadi tidak boleh orang kalau bertengkar suami istri mengatakan saya menyesal menikah dengan kamu misalnya. Maka bisa jadi penyesalan benar, gitu kan? Atau dia mengatakan kalimat-kalimat yang buruk tentang anaknya, nakal, ya. Kamu memang seperti si fulan, atau mengucapkan nama-nama binatang, menganggap karakter atau sifat anaknya seperti itu, maka ini bisa menjadi doa. Begitu juga dengan harta, menganggap sial kendaraan, tidak baik rumah, panas dan segala macam, ini semua kalimat-kalimat yang tidak baik. Lebih baik dia mengganti dengan kalimat, ya Allah gantikanlah aku rumah lebih baik. Ya Allah perbaikilah istri atau suamiku, perbaikilah keadaan anak-anakku, itu jauh lebih baik. Dan salah satu pesan yang saya titipkan teman-teman sekalian, masukkan dalam doa rutin Anda, ya, katakan ya Allah, aku beristighfar kepadamu terhadap semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku dan hartaku. Karena jangan sampai ada di antara kalimat kita sendiri yang menjadi doa yang buruk buat kita. Ini termasuk akhlak yang mulia. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah akhlak yang mulia ini. Termasuk penutup adalah Nabi SAW sangat baik dengan para pembantu-pembantunya. Dikatakan oleh Anas bin Malik, aku bekerja selama 10 tahun, ya, selama 10 tahun di rumah Nabi SAW dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Belum pernah aku temukan Nabi SAW berkata-kata kasar, ya, baik kepada istrinya ataupun para pembantunya. Dan pernah aku disuruh oleh Nabi SAW membeli sesuatu, ada hajat. Lalu aku pun keluar dari rumah Nabi SAW, aku temukan di halaman masjid ternyata ada anak-anak yang sebaya dengan aku lagi bermain-main. Anas bin Malik, namanya Anas. Orang Arab kalau mau panggil sayang, maka ada namanya ismu tasghir, mengecilkan nama itu. Dipanggil Unais. Maka tiba-tiba aku mendengar waktu aku lagi bermain-main, suara di belakangku mengatakan, wahai Unais. Maka aku pun balik, aku temukan dia adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan, wahai Unais, selesaikan dulu hajatku, baru kau bermain. Bagaimana Nabi SAW menanggapi sikap pembantunya dengan cara yang baik. Dan Nabi SAW mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian dihidangkan makanan oleh pembantunya, kemudian dia biarkan pergi sebelum dia mengajaknya makan bersama, atau dia memberikan bagiannya dari makanan tersebut karena dia telah mencium baunya. Dan sekian banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah akhlak-akhlak yang mulia ini. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak mulia ini adalah karakter dan perangai kita, adalah pakaian kita sebagaimana judul tablik akbar ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua adalah tambahan amal kita pada hari kiamat insyaallah.